رمضان الغالي أروانا فاعزف يا بلبل ألحانا لحنا بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيرانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, billahi ta'ala. Para pemirsa FB Yayasan Syahamah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada ngaos ngaji online Syahamah menjelang berbuka, pada sore hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu mengenai tingkatan-tingkatan dalam berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puasa pada hakikatnya adalah meninggalkan syahwat-syahwat nafsu yang hukum asalnya adalah mubah di luar puasa. Syahwat-syahwat nafsu tersebut diharamkan untuk sementara waktu, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan setelah itu dihalalkan kembali. Oleh karenanya, puasa seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, bukan hanya saat ia berpuasa. Ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketundukan seorang hamba kepada Allah. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat-syahwat nafsunya di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya. Kemudian berbuka, bahkan menyegerakan berbuka. Di malam hari juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya. Ia tidak meninggalkan syahwat-syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya, dan tidak kembali memenuhi syahwat-syahwat nafsunya pada malam hari kecuali dengan perintah Tuhannya. Jadi dalam dua keadaan tersebut, seorang hamba menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sungguh sangat disayangkan ketika ada orang berpuasa dari syahwat-syahwat nafsunya yang diharamkan sementara saat ia berpuasa, namun ia tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, saat berpuasa maupun di luar puasa. Demikian pula orang yang berpuasa dan menjauhi syahwat-syahwat nafsunya yang diharamkan sementara saat ia berpuasa, namun saat berbuka ia berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau melakukan perkara haram lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Rawahu Bukhari. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun hadis yang berbunyi, khamsun yufattirna as-sha'ima an-nadratul muharramatu wal kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal qublah. 5 hal yang menyebabkan batalnya puasa: melihat yang diharamkan, dusta, ghibah atau membicarakan aib orang lain di belakangnya, namimah yaitu mengadu domba, dan yang kelima adalah mencium, maka ini tidak ada dasarnya. Sebaliknya, hal ini adalah kebohongan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa sebagian dari kelima hal yang disebutkan di dalam hadis yang dusta tersebut bisa menghilangkan pahala puasa, seperti namimah. Para hadirin rahimakumullah, hendaklah diketahui bahwasanya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah lebih ringan daripada sabar menghadapi siksanya. Maka hendaklah dicegah perut seseorang dari memakan makanan atau meminum minuman yang haram waktu berbuka.
Hendaklah dijaga pandangannya dari melihat yang haram, dijauhi perkataan kotor yang diharamkan seperti berbohong, ghibah, atau membicarakan aib seorang muslim yang memang benar ada padanya tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syariat, dan membicarakan aib itu di belakangnya. Hendaklah dijaga pendengarannya dari mendengar omongan yang haram untuk didengar, juga mencegah anggota-anggota badannya yang lain seperti tangan dan kaki dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, dan perbuatan yang makruh. Demikian pula, hendaklah menahan diri dari perbuatan keji, pertengkaran, percekcokan, dan perdebatan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaumu junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaim." Rawahu Syaikhan. Sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita tentang dua orang perempuan yang saat berbuka puasa membicarakan keburukan orang lain. Baginda Nabi bersabda, "Inna hataini somata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Jalasat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata ta'kulani luhuman nas." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya kedua perempuan ini menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah bagi keduanya dan berbuka dengan apa yang diharamkan bagi keduanya. Salah satu dari keduanya duduk menemani temannya dan keduanya kemudian melakukan ghibah yang diharamkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu min at-ta'ami wasyarab, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath." Rawahu al-Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Puasa yang sempurna tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, melainkan menahan diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Para pemirsa FB Yayasan Syahamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengelompokkan orang yang berpuasa dalam dua tingkatan. Yang pertama, orang yang meninggalkan makan, minum, dan syahwat-syahwat nafsunya karena Allah, karena mengharap balasan dari hal itu di surga. Maka orang ini telah berdagang dengan Allah. Sedangkan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal baik dan tidak akan menyalahi janjinya kepada orang yang berdagang dengannya. Sebaliknya, akan memberikannya keuntungan yang paling besar. Orang yang berpuasa seperti ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat makanan, minuman, dan para istri yang dia inginkan di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Surat Al-Haqqah ayat 24. Imam Mujahid dan lainnya berkata, ayat ini turun tentang orang-orang yang berpuasa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun, la yadkhulu minhu ghairuhum." Rawahu Syaikhan. Sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan ini adalah orang-orang yang berpuasa, bukan selain mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tingkatan yang kedua adalah orang yang berpuasa di dunia ini dari segala sesuatu selain Allah. Berpuasa dari segala sesuatu yang mengalihkan dari taat kepada Allah, sehingga ia menjaga kepala dan isi kepalanya, menjaga perut dan isi perutnya. Ia senantiasa ingat mati
dia menginginkan akhirat sehingga meninggalkan segala gemerlapnya nikmat-nikmat duniawi. Dia meninggalkan segala perhiasan dunia. Ia berpuasa dari segala syahwat nafsu. Maka orang seperti ini, hari rayanya adalah hari akhirat, saat ia berbahagia dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran dan tidak bisa dibayangkan, dan ketika dia meraih ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi tingkatan orang-orang yang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Beliau mengatakan, i'lam anna as-sawma 3 darajat, sawmul umum wa sawmul khusus wa sawmu khususil khusus. Wa amma sawmul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah. Wa amma sawmul khusus wa huwa sawmus salihin fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil atham. Wa amma sawmu khususil khusus fa sawmul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه. انتهى بتصرف. Ketahuilah bahwa puasa ada 3 tingkatan. Puasa orang-orang umum, puasa orang-orang khusus, dan puasa orang-orang yang terkhusus. Puasa orang-orang umum adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Puasa orang-orang khusus, dan ini adalah puasanya orang-orang yang soleh, adalah mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan puasa orang-orang yang terkhusus adalah puasanya hati dari semangat-semangat, dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi, dan mencegahnya dari segala hal selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuka dalam puasa seperti ini adalah dengan berfikir tentang selain Allah dan hari akhir, dan dengan berfikir tentang dunia. Ini adalah tingkatan para nabi, siddiqin dan muqarrabin. Karena ini adalah menghadapkan semangat, menghadapkan tekad hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan kualitas puasa dan tingkatan orang-orang yang berpuasa inilah, sebagian ulama salaf berkata, ahwanus siyami tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa da' adzal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shaumika wa la taj'al yawma shaumika wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, maka hendaklah telinga, mata, dan lidahmu berpuasa dari berbohong dan perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai engkau menyakiti tetangga. Hendaklah engkau dihiasi dengan kewibawaan atau kekhidmatan dan ketenangan di hari puasamu. Dan jangan engkau samakan antara hari ketika engkau berpuasa dengan hari ketika engkau tidak berpuasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, seorang penyair menyenandungkan, ahlul khususi minas suwami sawmuhum sawnul lisani 'alal buhtani wal kadhibi wal 'arifuna wa ahlul unsi sawmuhum sawnul qulubi 'anil aghyari wal hujubi. Orang-orang khusus di antara orang-orang yang berpuasa, puasa mereka adalah menjaga lidah dari menuduh dusta dan berbohong. Sedangkan para 'arifin dan orang-orang terkhusus, maka puasa mereka adalah menjaga hati dari segala sesuatu selain Allah dan segala perkara yang menghalangi dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghalangi
dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga puasa kita termasuk dalam bagian puasa orang-orang yang khusus, dan bahkan termasuk puasa orang-orang yang paling khusus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.